Kau pasti sudah tahu kenapa saya memanggilmu. Jayden menautkan kedua tangannya, menatap Rena dengan sorot mata mengerikan. Gelek. Rena menelan salviranya sarat, lututnya terasa lemas, keringat di dahinya mencelos meski di ruangan itu begitu dingin. Sialan, Sofia pasti mengadukanku, pikir Rena. Kemarin dia mengunci Sofia di gudang. Parahnya, Rena malah lupa pada gadis itu. Dan saat dia kembali ke kantor, Sofia sudah tidak ada. Jayden mengetuk meja dengan ujung jarinya. Dia sudah memikirkan semuanya sejak tadi malam. Dan Jayden tidak bisa menerima perbuatan Rena yang sangat keterlaluan. Bagaimana bisa dia mengunci Sofia di gudang? Apa yang wanita itu pikirkan saat melakukannya? Jayden tidak bisa membiarkan Rena bekerja di kantornya. Wanita itu bisa saja membahayakan pegawai lain. Kau saya pecat, tandas Jayden. Tegas seolah sudah tidak ada lagi toleransi untuk Rena. Pak, saya mohon jangan memecat saya. Refleks Rena bersimpu di depan Jayden. Dia tak peduli lagi meski harus merendahkan dirinya sendiri. Rena akan melakukannya asal dia tidak dipecat. Maafkan saya, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya. Jangan memecat saya, Pak. Rena memohon dengan segenap hati. Mencari pekerjaan itu susah, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang setara dengan jabatannya saat ini, sangatlah tidak mungkin. Kau tidak perlu meminta maaf pada saya, karena bukan saya yang kamu kunci di gudang, kata Jayden emosi. Namun dia berusaha menahan diri. Emosinya hanya akan membuat seseorang salah paham. Apa kalau saya meminta maaf pada Sofia? Bapak akan memikirkan masalah ini. Rena menatap penuh harap. Rena memilih menurunkan harga dirinya dan meminta maaf pada Sofia. Jayden berpikir sejenak, mengusap dagunya yang mulus. Jika dia memecat wanita ini begitu saja tanpa meminta maaf pada Sofia, tentu hal ini tidak adil. Dia harus meminta maaf atas kesalahannya terlebih dahulu. Bagaimana? Apa Bapak benar-benar akan memikirkan pemecatan ini? Rena mencoba bernegosiasi. Jayden menarik salah satu map di meja. Saya akan coba pikirkan, ucapnya. Tanpa perlu berlama-lama, Rena bangkit. Lututnya kemerahan karena terlalu lama bersimpuh. Dia segera menepuk roknya dan membungkuk hormat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Tuturnya seraya keluar dari ruangan Jayden. Rena harus menemukan Sofia secepatnya. Kurang ajar. Jadi dia menguncimu di gudang. Cika mengepalkan tangan, menepuk meja karena emosi yang tidak bisa dia tahan. Sudah kubilang, jangan terlalu baik. Kau harus melakukan sesuatu padanya. Sofia, dia sangat keterlaluan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Cerocos Cika cemas bercampur marah. Coba kalau Pak Jayden tidak datang, kau pasti menghabiskan malam di gudang serem itu. Cika tak habis pikir, terbuat dari apakah hati sahabatnya itu. Kenapa Sofia selalu diam dan tidak melawan perbuatan Rena? Jika Sofia memberikan perlawanan, nenek sihir seperti Rena pasti langsung ciut. Ceklek, Cika menatap sosok yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan seakan ingin menelannya. Cika melangkah menghampiri wanita itu. Dasar tidak tahu diri. Bisa-bisanya kau datang ke sini. Apa tujuanmu, ha? Apa kau mau mencari masalah lagi? Hardik Cika menunjuk muka Rena dengan jarinya. Namun saat ini, fokus Rena tidak pada hardikan wanita itu. Dia ada kepentingan dengan Sofia. Aku tidak ada urusan denganmu, minggir, kata Rena dingin. Cika menunjukkan wajah kalau dia tidak akan menurut perintah Rena. Memangnya kamu siapa? Nyuruh-nyuruh aku seperti itu, tandasnya. Jabatan boleh tinggi Rena, tetapi keberanian Cika lebih tinggi dari jabatan wanita itu. Cika tidak pernah takut untuk berdiri di pihak yang benar. Minggir, intonasi suara Rena angkuh. Berdebat dengan wanita itu tidak akan menyelesaikan apapun. Yang ada, Rena malah menambah masalah baru. Cika, kau tidak perlu berdebat dengan dia. Sofia menarik lengan sahabatnya itu. Tangan Rena meremas,
Tak pernah dia bayangkan bahwa dia akan berada di posisi di mana harus meminta maaf pada Sofia. Wanita yang selalu mendapatkan keberuntungan dan tidak perlu bekerja keras untuk meraih keinginannya. Karena itulah Rena sangat membenci Sofia. "Maafkan aku, Sofia," lontar Rena. Terdengar tidak tulus, tetapi Sofia menghentikan langkah menatap Rena, yang berhasil membuatnya terkejut. Seorang Rena meminta maaf. Meski terlihat sekali kalau wanita itu melakukannya dengan terpaksa, tetapi tetap saja hal itu mengagetkan Sofia. "Aku tidak berniat menguncimu selama itu. Aku benar-benar lupa, dan saat aku kembali ke kantor, kau sudah tidak ada di gudang." Terang Rena, dan memang seperti itulah yang terjadi. "Jangan percaya, Sofia," ketuk Chika cepat. "Ini pasti hanya alasannya saja. Dan kenapa kamu minta maaf?" Chika menatap rendah. "Apa kau takut jika kau dipecat?" sambung Chika. Sofia menatap Rena, dan dia tidak menemukan kebohongan dari sorot mata wanita itu. "Aku tidak memintamu untuk percaya dengan kata-kataku. Yang aku ingin adalah kau memaafkanku," kata Rena. Sofia terdiam, pun dengan Chika. Berlutut, Chika tiba-tiba berkata, "Kalau kau ingin minta maaf pada Sofia, kau harus berlutut." "Apa yang kau lakukan, Chika?" Sofia tak setuju dengan perintah Chika. Kadang-kadang sahabatnya itu bersikap sangat berlebihan. Kalau dia benar-benar ingin minta maaf padamu, dia pasti akan melakukannya, Sofia, pungkas Chika. Dia tidak percaya sama sekali dengan niat Rena. Apakah di dunia ini ada orang yang meminta maaf dengan cara angkuh seperti itu? Sepertinya tidak. Tangan Rena terkepal. Dia menggigit bibir bawahnya. Jika itu yang diinginkan, maka dia akan melakukannya. Rena tidak ingin dipecat. Dia masih membutuhkan pekerjaan. "Baiklah," Rena berlutut mengejutkan Sofia dan Chika. "Maafkan aku, Sofia. Aku memang menguncimu, tetapi membiarkanmu selama itu di gudang bukan dari rencanaku. Aku benar-benar lupa." Tercekat. Sofia tidak bisa berkata apa-apa melihat Rena yang selalu memusuhinya dan menyusahkannya tiba-tiba berlutut seperti itu. "Tidak bisakah kau membicarakan hal itu dengan Sofia, Daniel?" Lydia mendongak, tatapannya sayu, tetapi kondisinya saat ini dinyatakan normal. "Mama," Daniel menarik nafas. "Sofia menyukai pekerjaannya, dan aku tidak bisa menghalanginya dari apa yang dia suka. Aku tidak ingin mengekangnya atau memberinya aturan ini itu, Ma," jelas Daniel. "Aku juga sudah meminta Sofia untuk berhenti dari pekerjaannya, tetapi dia tidak mau. Dia juga berjanji kalau pekerjaannya tidak akan mengganggu tugasnya sebagai istri," imbuh Daniel. Lydia tersenyum tipis mendengar jawaban dari anaknya. Sepertinya hubungan Daniel dengan Sofia sudah membaik. "Baiklah, kalau memang Sofia menginginkan itu," ucap Lydia. Lagi pula yang diputuskan anaknya sudah benar. Tidak mengekang Sofia untuk melakukan apa yang dia sukai. "Oh iya, bisakah kau ajak istrimu makan malam di rumah?" Daniel menghentikan langkahnya dengan pelan. Dia menggendong ibunya dari kursi roda ke mobil. "Iya, Mah, tentu saja bisa," jawab Daniel. Lantas menutup pintu mobil dengan perlahan. "Aku akan menjemputmu." Kalimat yang diucapkan Daniel 15 menit yang lalu. Kini Sofia berdiri di depan kantor seraya menunggu Daniel. Sesekali dia menatap layar ponsel dan mengetik untuk membalas pesan Chika yang isinya hanya mengomeli dirinya. Ya, Sofia sangat tahu kalau Chika begitu peduli padanya. Wanita itu selalu berada di garda depan jika sesuatu menimpa dirinya. Dagu Sofia terangkat saat sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Sofia langsung masuk ke dalam mobil. Dalam hati dia terus bertanya-tanya, tumben Dani menelponnya, tumben Daniel menjemputnya, tumben kita akan makan malam di rumah orang tuaku. Daniel membuka pembicaraan tanpa menoleh sama sekali pada Sofia. Sofia menganggukkan kepalanya. Dia paham kenapa Dani melakukannya. Ya, mana mungkin Dani menjemputnya karena keinginannya sendiri. "Seingatku, kau tidak punya dress yang pantas untuk dipakai, jadi kita perlu ke butik lebih dulu." "Aku tidak mau Mama berpikir kalau aku tidak membelikanmu pakaian yang layak," kata Daniel dingin.
Dress tidak layak. Sofia ingin menyangkal hinaan itu, tetapi apa untungnya berdebat dengan Daniel. Yang ada nanti dia sendiri yang capek hati. 1 jam 15 menit. Akhirnya mereka sampai di sebuah butik ternama. Daniel turun dari mobil dan berjalan tanpa menunggu Sofia. Dasar lelet, gerutunya dalam hati. Daniel berdiri tepat di pintu masuk, memandangi Sofia dengan tatapan kesal. Apa wanita itu tidak bisa berjalan lebih cepat? Buang-buang waktu saja. Maafkan aku, tadi... Decak kesal itu seketika membuat Sofia bungkam. Dia memang sudah terbiasa dengan sikap Daniel yang mudah marah. Tetapi untuk di publik umum, Sofia kadang merasa malu karena pemandangan orang langsung tertuju padanya. Cari dress yang paling bagus, saya ingin 10 setel untuk wanita itu, kata Daniel pada pria yang sedikit kemayu. Sofia langsung mengikuti pria kemayu tersebut, mencoba beberapa style dress dan semuanya serba cepat. Karena jika tidak cepat, Sofia pasti mendapat kritikan lagi dari Daniel. Dia tidak mau mendapat komentar, terlebih dari suaminya itu. Setelah dari butik, Daniel menuju sebuah salon. Tidak mungkin Sofia datang dengan tanpa make up. Aku maunya yang look natural ya mbak, jangan menor-menor, pinta Sofia pada perias wajah yang sudah siap dengan alat tempurnya. Ah, mbak nggak usah khawatir, aku paham maunya mbak. Lagi pula mbak ini nggak usah banyak make up, juga sudah kelihatan cantik kok, puji perias tersebut. Perias itu menatap Daniel. Dia tahu betul siapa pria yang duduk di sofa tersebut. Pria yang sering mondar-mandir di majalah bisnis. Tetapi juga ada rumor buruk tentang pria itu. Katanya dia sedikit tidak waras. Begitulah yang ia dengar. Namun setelah melihat Daniel secara langsung, pria itu tidak menunjukkan sikap tidak waras. Malah yang ada, dia terpesona dengan pahatan wajah yang begitu rupawan. Seolah Tuhan sedang bernyanyi saat menciptakannya. Mbak mau ngedate ya? Bisik perias itu dengan tatapan menggoda. Tidak juga mbak, sahut Sofia, berusaha memaksakan senyum. Ah, tidak usah malu-malu mbak. Perias itu tampak tak percaya. Saya akan membuat mbak seperti ratu. Tidak akan ada yang bisa menyamai kecantikan mbak. Percaya deh. Perias itu sangat bersemangat. Merasa terhormat karena sosok seperti istri Daniel datang ke salonnya. Sofia hanya senyum-senyum saat mendengar semangat perias itu. Meski pada kenyataannya, apa yang terlihat tidak seperti yang dibayangkan. Tetapi, syukurlah, karena orang-orang percaya bahwa hidupnya bahagia. Tak lama setelahnya, Sofia sudah siap. Riasan natural yang dominan dengan warna lembut, lipstik nude yang diombre dengan lipstik merah hati, blush on berwarna peach, lalu riasan mata yang berkelip-kelip. Siapapun yang melihat Sofia pasti akan terpukau. Sofia seperti tuan putri yang kini tengah menunggu uluran tangan dari sang pangeran. Seperti ratu yang tengah menunggu rajanya memberi pujian. Hanya dandan seperti ini saja lama sekali, gerutu Daniel. Dan berhasil membuat perias itu tertegun. What? Apakah riasan wajahnya kurang mantap? Daniel meninggalkan Sofia tanpa mengatakan sepatah kata. Tentu hal ini membuat si perias kecewa. Dia sudah mengusahakan yang terbaik, sayang tidak sesuai dengan ekspektasi. Duh, dia memang seperti itu mbak, maklum. Mana ada suami yang mau menunggu istrinya nyalon. Sofia berusaha mencairkan suasana dengan melontarkan candaan. Perias itu menepuk pundak Sofia pelan. Jangan dikasih jatah kalau mbaknya tidak dipuji, oke? Selamat malam, Ma. Dengan mesra, Daniel melingkarkan tangan di pinggang Sofia. Keduanya seperti pasangan suami istri yang sangat manis dan harmonis. Ditambah dengan pakaian melekat di tubuh mereka. Sofia memakai dress sementara Daniel mengenakan jas hitam. Entah kenapa hal itu mengingatkan Lydia dengan hari di mana putranya itu menikah. Keduanya sangat cocok. Sini sayang, panggil Lydia dengan suara yang lembut. Sofia mengangguk, lalu duduk di sebelah ibu mertuanya. Daniel duduk di kursi seberang, berhadapan dengan Sofia. Kau sangat cantik, Sofia, puji mertuanya. Sofia tersipu. Terima kasih, Ma. Mama juga sangat cantik. Sofia memuji balik.
Lydia tertawa kecil. Mereka pun memulai makan malam itu dengan hangat, dengan pertanyaan kecil dan senyum juga tawa. Lydia menghela nafas, memperhatikan deret kursi yang kosong. Hanya Daniel, putra satu-satunya dalam keluarga Pratama, tetapi rumah yang dia miliki sangat besar, dan itu membuatnya hampa. Membuat Lydia merasa sepi. Sayang, Lydia mengusap rambut Sofia yang sangat halus. Kapan kalian berencana punya anak? Mama gak sabar pengen punya cucu. Daniel tersedak. Dia buru-buru meneguk air putih, lalu menatap ibu dan istrinya. Sofia tersenyum tipis, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Mama sabar ya, kami juga sudah berusaha. Hanya belum dikabulkan saja sama Tuhan, Ma, jawab Sofia. Pintar, batin Daniel. Dia pun melanjutkan makannya. Sepertinya dia tidak usah mengkhawatirkan Sofia. Buktinya wanita itu mampu menjawab pertanyaan ibunya dengan baik. Sofia sayang, bagaimana kalau kalian berdua konsultasi sama dokter? Mama punya kenalan dokter yang sangat bagus. Mama yakin setelah kalian periksa, pasti langsung hamil deh. Lydia terlihat bersemangat. Terima kasih, Ma. Kalau ada waktu, aku sama Mas Daniel bakal ngosongin waktu buat konsul ke dokter, kata Sofia seraya menatap Daniel. Dia membutuhkan jawaban pria itu untuk meyakinkan mertuanya. Daniel mengangguk singkat. Lagi pula, kami kan baru menikah, Ma. Masa langsung disuruh buru-buru punya anak? Aku sama Sofia kan masih muda, Ma. Karena masih muda itu, makanya Sofia harus punya anak, Daniel. Kalian cepat-cepat bikin, Gih, kata Lydia. Suasana di meja makan diselimuti tawa kecil. Daniel mencemberutkan bibirnya. Lydia tertawa pelan, pun dengan sang ayah mertua. Keduanya begitu bahagia. Sampai-sampai Sofia tak mampu mematahkan kebahagiaan itu. Dan Sofia sendiri hanya mampu tersenyum samar. Sesuatu dalam hatinya tak bisa tertawa selepas itu. Hanya dia yang tahu, hanya dia yang bisa merasakan apa yang dialami saat ini. Bahwa kehidupan pernikahannya begitu menyesakan. Dan dia dituntut untuk menutupi apa yang terjadi.